Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dengan Gas Firmanus lagi di sini. Oke, jadi kali ini saya akan membahas tentang topik yang cukup hangat dibahas baik di media-media nasional dan luar negeri dan juga di media sosial. Apa itu? Seperti yang juga teman-teman bisa lihat, itu mengenai tabrakan ya atau kecelakaan drone milik Amerika Serikat, yaitu MQ-9 Reaper dengan Su-27 Sukhoi milik Rusia. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi? Di mana lokasinya akan saya bahas satu persatu di video kali ini. Jadi kemarin lebih tepatnya, hari Rabu atau Selasa ya, saya lupa pastinya. Tapi beberapa hari yang lalu tiba-tiba saja ada kabar mengenai drone MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat jatuh di atas Laut Hitam. Bagi teman-teman yang nggak tahu di mana Laut Hitam ini, jadi Laut Hitam ini adalah laut yang ada di antara Rusia, Ukraina, Romania, dan juga Turki. Laut ini hanya bisa dimasuki dan bisa diakses hanya melalui Selat Bosporus milik Turki. Jadi semua kapal yang keluar dan masuk ke Laut Hitam harus melewati Selat Bosporus Turki. Nah, dan penghuni asli dari Laut Hitam sendiri adalah Turki, Rusia, Ukraina, dan Romania. Jadi karena kapal ini tidak leluasa untuk bisa keluar masuk, karena harus melalui izin dari Turki, maka kemudian ketika perang antara Rusia dan Ukraina berlangsung, pihak NATO, dalam hal ini Amerika Serikat, tidak mengirimkan kapal perang ke Laut Hitam. Kenapa? Karena ditakutkan jika mereka menaruh asetnya di sana, dan itu wilayah lautnya cukup kecil ya, cukup sempit, ditakutkan itu akan memprovokasi Rusia dan malah akan membawa eskalasi yang lebih jauh. Bisa jadi malah nanti perang besar antara Rusia dan juga NATO kan. Kemudian Amerika Serikat tidak mengirimkan aset kapal perangnya ke sana. Maka sebagai gantinya ketika perang meletus antara Rusia dan Ukraina, Amerika Serikat dan NATO rutin mengirimkan pesawat tempur, baik itu pesawat tempur untuk hanya sekedar patroli ataupun juga pesawat pengintai dan juga drone di sekitaran Laut Hitam. Jadi mereka mengawasi aktivitas Rusia di sekitaran Laut Hitam. Tidak hanya di sekitar laut, bahkan mungkin juga darat, karena seperti yang kita tahu, pesawat-pesawat pengintai ini radarnya bisa mencapai daratan sejauh ratusan kilometer ya, meskipun mereka terbang di atas laut-laut, mereka bisa memonitor pergerakan aset di darat, tergantung seberapa besar cakupan dari radar tersebut. Biasanya sih mereka mainnya di range 200-300 km ya. Nah, si MQ-9 Reaper ini sendiri termasuk drone surveillance, jadi dia drone mata-mata. Jadi kemungkinan saat itu ketika kecelakaan ini terjadi, Amerika Serikat mengirimkan drone ini ke Laut Hitam untuk mengawasi pergerakan Rusia, baik di darat dan juga di laut. Nah sebenarnya ini rutin ya, dilakukan beberapa kali. Bahkan mereka punya jadwal sorti harian untuk pesawat pengintai ini di sekitaran Laut Hitam. Dan salah satunya adalah drone MQ-9 Reaper ini. Cuman memang pada hari itu tiba-tiba saja si drone ini jatuh ke atas laut. Dan diduga saat itu adalah drone tersebut ditabrak oleh Sukhoi Su-27 milik Rusia. Tentu ini kabar yang cukup menghebohkan ya, karena kita tahu kedua negara tersebut, Amerika Serikat dan Rusia, adalah negara superpower. Mereka sama-sama negara nuklir dan sama-sama memiliki hulu ledak nuklir berjumlah ribuan. Jadi bisa kita bayangkan kalau kedua negara ini sampai pecah perang total, ya mungkin kiamat. Dan tampaknya setelah kejadian tersebut,
baik Rusia dan juga Ukraina, baik Rusia dan juga Amerika Serikat sama-sama saling menahan diri untuk tidak membawa eskalasi ini ke tingkat yang lebih jauh. Karena setelah kejadian yang drone ini jatuh ke atas Laut Hitam, Amerika Serikat nampaknya tidak membuat aksi lanjutan atau aksi balas dendam. Mereka hanya memanggil duta besar Rusia yang ada di Amerika Serikat untuk dikirimkan nota diplomatik berupa teguran keras bahwa Amerika Serikat tidak sama sekali tidak menginginkan hal tersebut terjadi dan tolong jangan sampai diulangi lagi ke depan. Dan juga beberapa orang dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan ingin mengirim aset laut mereka ke Laut Hitam untuk mengevakuasi drone tersebut. Hanya saja mereka realistis karena Amerika Serikat tidak memiliki aset sama sekali di sana, aset laut. Dan mereka mengatakan bahwa seberapa cepat pun mereka mengirimkan aset ke Laut Hitam, Rusia sejak awal sudah memiliki aset di sana karena mereka memiliki wilayah di Laut Hitam. Crimea contohnya kan. Jadi kemungkinan besar aset MQ-9 Reaper ini bangkai drone ya, kemungkinan akan diambil duluan oleh Rusia. Itu yang dikatakan oleh salah satu pejabat dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dan pun sampai hari ini itu hanya statement saja, karena tidak ada pergerakan dari kapal perang satupun milik Amerika Serikat di sekitaran Laut Hitam yang bergerak ke Laut Hitam. Karena seperti yang kita tahu, jika Amerika Serikat ingin mengirimkan sebuah misi evakuasi di dekat wilayah musuh, mereka pasti tidak hanya akan mengirimkan kapal evakuasi saja. Pasti mereka juga akan mengirimkan aset-aset pendamping untuk mengawal kapal evakuasi tersebut. Bisa frigate, atau bahkan mungkin destroyer. Dan kalau ada destroyer masuk ke Laut Hitam, sudah pasti Rusia sebagai penghuni di sana akan merasa terancam kan. Kenapa Amerika Serikat tiba-tiba mengirimkan destroyer ke sana? Meskipun alasannya jelas, mereka ingin datang untuk mengevakuasi. Si kapal ini hanya untuk pengaman lah katakan, untuk mendamping. Tapi tentu Rusia akan merasa terusik dan mungkin akan membawa ke tingkat eskalasi yang lebih tinggi. Jadi sepertinya Amerika Serikat sendiri juga menahan diri. Mereka tidak bergerak lebih jauh, tidak mengirimkan aset sama sekali ke Laut Hitam untuk mengevakuasi, hanya menyayangkan kejadian tersebut dan mengatakan bahwa Rusia sama sekali tidak profesional, Rusia sedang berusaha mengajak perang ke Amerika Serikat dan lain sebagainya, tapi hanya di media, tidak ada hasil lanjutannya. Pun lebih kepada nota diplomatik dan saluran telepon. Jadi kemarin Menteri Pertahanan Amerika Serikat dan juga Rusia baru saja menjalin kontak telepon untuk membahas perihal ini. Nah, sekarang kita langsung saja ya, kita lihat videonya, detik-detik kecelakaan drone tersebut dengan jet Sukhoi milik Rusia. Oke, jadi ya video ini diambil menggunakan point of view dari si drone MQ-9 Reaper ini ya, karena ini adalah cuplikan rekaman dari kamera yang terpasang pada MQ-9 Reaper tersebut. Dan yang ada di depan kita ini, di videonya adalah Sukhoi Su-27 Rusia. Jadi kejadiannya adalah si MQ-9 Reaper ini yang lagi terbang, tiba-tiba dari depan Sukhoi Su-27 Rusia mengeluarkan semacam asap ya. Tapi kalau di berita-berita dibilang dia menjatuhkan bensin ke atas drone itu. Jadi nggak secara harfiah beneran ditabrak secara fisik, tapi dijatuhi minyak di atas drone-nya. Dan seperti yang kita lihat, baling-balingnya pas kejatuhan ketumpahan minyak itu langsung berhenti dia. Dan otomatis jelas drone yang ditenagai oleh baling-baling atau propeller ini, kalau baling-balingnya berhenti ya otomatis pasti jatuh kan, karena dia nggak bisa terbang lagi. Jadi ya seperti itu kejadiannya. Drone-nya tidak ditabrak, tapi dijatuhi semacam asap atau minyak
yang mengakibatkan baling-balingnya berhenti bergerak, berfungsi, dan akhirnya si drone-nya ini jatuh ke bawah. Nah, ini kalau bisa kita lihat di sini, ini adalah tweet dari salah satu pimpinan di CNN. Itu adalah kantor berita yang cukup terkenal di Amerika Serikat. Di sini Pentagon membuat statement bahwa pesawat tempur milik Rusia melakukan serangkaian aksi haras ini ke drone milik Amerika Serikat di atas ruang udara internasional di Laut Hitam. Ini juga debatable ya, karena kita tahu Laut Hitam ini sekitaran wilayah Romania, Ukraina, dan Rusia ya. Dan kita nggak tahu seberapa jauh jarak laut teritorial maupun laut JDE-nya. Karena sekarang pun beberapa negara menyebut laut JDE sebagai laut teritorial. Contohnya Cina. Dia di Laut Cina Selatan, di sekitaran Natuna, dia mengatakan itu adalah wilayah laut teritorial dia. Padahal kita tahu ZEE dia aja nggak sampai ke sana kan, tapi dia nyebut itu laut teritorial. Jadi ya, ini debatable. Rusia juga mengklaim si drone ini memasuki wilayah lautnya dia, ruang udaranya dia. Jadi ya, cukup debatable. Tapi yang jelas memang ada drone di atas Laut Hitam dan diintercept oleh Sukhoi Su-27 Rusia. Oke, kita dengarkan dari CNN. Ambassador to the United States arrived at the U.S. State Department here in Washington, D.C. He had been summoned there by top U.S. officials this afternoon. Oke, ini adalah dubes Rusia untuk Amerika Serikat. Dia baru saja dipanggil untuk menghadap ke ke Departemen Urusan Luar Negeri ya, milik Amerika Serikat. Ya, semacam Kemlu-nya Amerika Serikat, untuk menjelaskan insiden yang terjadi. This after a Russian warplane collided with a U.S. drone over the Black Sea earlier today, forcing the U.S. to bring down its unmanned air. Nah, jadi setelah si propellernya tadi berhenti karena dijatuhi minyak sama Sukhoi, akhirnya operator si drone ini, Mackinnon Reaper, harus terpaksa mendaratkan atau menjatuhkan drone-nya ke atas Laut Hitam karena propellernya berhenti berfungsi. Aircraft. The U.S. Air Force says the Russian attack was, quote, reckless, environmentally unsound, and unprofessional, and warned that the clash could lead to, quote, unintended escalation. A U.S. official tells CNN that a Russian jet intentionally flew in front of the unmanned U.S. Reaper drone, such as the one seen here, and then the Russians dumped jet fuel in front of it. Nah, iya kan, disebut di sini sama si presenternya kalau si Sukhoi tadi, seperti yang juga kita lihat di videonya, Sukhoi-nya terbang ke depan si drone ini, kemudian menjatuhkan minyak tepat di atasnya, sehingga baling-balingnya berhenti berfungsi. And then damaged a propeller on the drone, which forced the U.S. Air Force to then bring the drone down. We're covering this kemudian operatornya menjatuhkan drone tersebut ke atas. From the Pentagon, from the White House, and in Ukraine. Let's start with CNN's Oren Lieberman at the Pentagon for us. And Oren, U.S. aircraft flying over the Black Sea's international waters, not uncommon. Is it clear whether or not the Russians did this intentionally? Jake, the Pentagon and the U.S. military have been very careful not to ascribe an intent or a goal. Amerika Serikat berhati-hati untuk tidak mengatakan itu adalah aksi yang disengaja dari pihak Rusia. Jadi tampaknya mereka menghindari eskalasi lebih jauh ya dengan Rusia. To the Russian pilots inside those two Russian aircraft, but it's also very clear that if you look at the description of how this played out, it certainly looks at least in part deliberate. The Pentagon says over the course of about 30 to 40 minutes, two of these Russian Su-27 fighter jets repeatedly flew in front of, sprayed fuel in front of, and then ultimately one of them collided with this MQ-9 Reaper drone, damaging the propeller and forcing the U.S. to bring down the drone over international waters. It should be noted that Oke, dan sekali lagi Amerika Serikat menekankan bahwa mereka beroperasi di atas laut internasional, di ruang udara internasional. Itu yang mereka tekankan, karena ya kalau mereka beneran beroperasi di wilayah Rusia tentu akan jadi masalah ya.
All of this played out over international waters, according to the U.S. Russia firing back just a short time ago, saying they did not use airborne weapons or come into contact with the pihak Rusia sendiri mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak menggunakan senjata apapun, tidak melakukan kontak fisik apapun dengan drone tersebut. Dan memang iya, mereka tidak melakukan kontak fisik, tidak ditabrak beneran, tidak ditembak juga, tapi dijatuhi minyak. Ya, cerdik juga sih. Okay. The MQ-9 Reaper drone. The Pentagon has said, however, that there is video that they're working to put out, imagery that they're working to put out, which will certainly paint a clearer picture of how this played out. But Jake, repeatedly crossing in front of a U.S. drone over the course of 30 to 40 minutes, whether you meant to hit it or not, that sort of interaction comes across as very intentional. The U.S. calling this unsafe, unprofessional, even going so far as to call it reckless. And let's Oke. Jadi Amerika Serikat menyebut bahwa aksi tersebut reckless. Gak tahu saya artinya reckless apa, tapi ya itulah. Yang jelas mereka benar-benar marah dengan kejadian tersebut ya. bring in Ivan Watson, who's in eastern Ukraine for us. Ivan, anything more you can tell us about what the Kremlin is saying about this incident? Sure. I mean, the Russian Ministry of Defense issued its statement within the last hour, basically confirming that, yes, in fact, something had happened there that resulted in the loss of this U.S. Air Force Reaper. They are arguing that the drone was approaching Crimea and that it was flying without its transponder. Oke, jadi versi Rusia adalah drone itu sedang menuju ke Crimea yang seperti kita tahu, Crimea sudah diklaim sebagai bagian dari wilayah Rusia, bukan lagi wilayah Ukraina. Ini klaim dari Rusia tentunya ya. Dan mereka merasa si drone ini memang harus dicegat karena sedang menuju ke wilayah Crimea, wilayah Rusia. On, and that prompted the Russians to scramble the Su-27 jets to intercept it. And they, again, as you just heard from Oren, said they did not come in contact, they say, with the drone, the Russian jets, and they also did not use their weapons. So we have. Dan sekali lagi Rusia mengatakan kalau mereka tidak menggunakan senjata, tidak ada kontak fisik sama sekali dengan drone-nya. Dan ya memang dari rekamannya tadi kita bisa lihat, mereka nggak nembak, mereka nggak nabrak, tapi dijatuhin minyak. Propellernya berhenti, baleng-balengnya berhenti, drone-nya jatuh. Ya memang nggak ada kontak fisik, tapi ya namanya pesawat dijatuhin minyak ya, baleng-balengnya berhenti lah. Have kind of two narratives here. For what may have taken place out there. This will certainly ramp up tensions in an area that is already beyond tense. I'm standing 20, 30 miles away from front lines. Nah, ini teman-teman yang nggak tahu di mana wilayah Laut Hitam. Ini di sini Laut Hitam. Di bawahnya Turki, ada Bulgaria, Romania, Moldova, Ukraina, Rusia, dan Georgia. Jadi wilayah laut ini kecil sebetulnya, seperti danau ya. Tapi dia punya selat satu di sini, selat yang sempit, yang memisahkan Istanbul, sisi Eropa dan sisi Asia. Maka untuk keluar masuk dari Laut Hitam ini cukup sulit karena hanya bisa melewati Selat Bosporus yang dikendalikan oleh Turki. Itulah kenapa Amerika nggak punya aset di dalam Laut Hitam. Where Ukrainian and Russian troops are killing each other day in and day out. And much of the rhetoric, the propaganda coming out of Moscow right now, out of the state media, is arguing to the Russian audiences that, hey, Russian troops are already fighting NATO and the U.S. on the ground, even though neither organization have sent troops to engage directly in this terrible war. Oke, jadi Rusia bilang kami sejak awal itu sudah berperang dengan NATO ya, meskipun mereka menggunakan semacam proksi di Ukraina, tapi Rusia bilang kami sebenarnya sudah berperang dengan NATO. Yeah, and Phil, at the White House, officials briefed President Biden about this incident this morning. Is there any expectation that President Biden might reach out to Russian President Putin to talk about this, to try to de-escalate tensions?
Yeah, Jake, the president was briefed by National Security Advisor Jake Sullivan this morning about the events that transpired over the Black Sea, but there's been no indication from White House officials or U.S. officials writ large that the president is considering reaching out directly to President Putin. Now, these two leaders have not spoken since before Russia's invasion of Ukraine, and while the president said he is open to discussions with President Putin, it was only on the grounds of trying to find. Oke, jadi ini statement dari White House, dari Gedung Putih Amerika Serikat, bahwa Biden terbuka untuk diskusi dengan Putin terkait insiden yang terjadi. Dan juga terkait konflik Rusia dan Ukraina. Find a pathway to end the current conflict. What you have seen, though, there has been obviously harsh and sharp language, as Oren laid out, in terms of the response, but there's also been a very methodical diplomatic approach here in terms of summoning the ambassador to the State Department, making very clear with the language and the statements that they've put out their displeasure for what transpired and how they felt like this was significantly problematic, but there has been no sense from U.S. officials right now that there's any desire to escalate things any further right now, just using words and. Oke, jadi ya nggak ada eskalasi lebih lanjut, hanya yang ngebacot aja di media, karena masing-masing pihak juga saling menahan diri. Meskipun ya di sini Amerika Serikat yang dirugikan karena drone-nya jatuh, tapi mereka menahan diri agar tidak ada eskalasi lebih lanjut dengan Rusia. Cautioning Russian officials about what happened, Jake. All right, Oren Lieberman, Phil Mattingly, Ivan Watson, thank you to all of you. Jadi ya seperti itu. Oke. Ya, saya harap perangnya sendiri agar segera berhenti, segera berakhir. Dan ya nggak ada eskalasi lebih lanjut lah dari kejadian ini. Sekian aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe dan komen tentunya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.